Jadi mohon perhatiannya teman-teman dari Pakis. Sebelumnya kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu sistem parkir otomatis berbasis RFID dengan fitur deteksi ketersediaan lahan menggunakan machine learning. Dan anggota kelompok kita sendiri yaitu ada Yuka, Fahmi, Akhtar, Syamsul, Syarif, dan Rafli. Beda ya, foto sama orangnya. Sama apa ya? Sebelum revolusi. Oh. Oke, latar belakang next. Latar belakangnya di sini kita ya ada di kehidupan sehari-hari. Sistem parkir konvensional masih sering kita temui, terutama di tempat-tempat umum seperti kampus, pusat perbelanjaan, dan perkantoran. Sistem ini biasanya masih menggunakan penjaga, tiket manual, atau tombol untuk membuka palang. Hal ini yang sering menyebabkan antrian kendaraan, keterlambatan, bahkan masalah keamanan seperti kehilangan tiket atau penggunaan tiket palsu. Belakang ini tadi sebagai respon terhadap kebutuhan tersebut. Jadi itu dengan merancang sebuah sistem parkir otomatis yang dikendalikan oleh microcontroller ESP32, dilengkapi RFID untuk akses kendaraan dan sensor infrared untuk deteksi kendaraan. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem yang lebih efisien, aman, dan modern. Selanjutnya ada gambaran umum sistem, di mana prosesnya dimulai ketika ada kendaraan yang mendekati area parkir. Di sini sensor infrared akan mendeteksi peran kendaraan tersebut. Setelah kendaraan terdeteksi, pengguna akan diminta untuk menempelkan kartu RFID pada RFID reader yang tersedia. Jika kartu RFID yang digunakan sudah terdaftar otomatis, maka sistem akan memberikan perintah kepada sirkum untuk membuka alat parkir secara otomatis. Selanjutnya ada komponen. Kami memakai ESP32 sebagai microcontroller, selanjutnya ada ID reader dan RFID untuk identifikasi pengguna, selanjutnya ada sensor infrared untuk deteksi kendaraan, selanjutnya ada servomotor untuk membuka atau tutup palang pintu. Selanjutnya di sini bagian kami ganti menjadi Fitur tambahannya menggunakan machine learning, object detection, dan OpenCV. Untuk machine learning sendiri menggunakan CNN deep learning yang kemudian modelnya sendiri langsung dijadikan input sebagai deteksi di dalam frame model OpenCV. Nah, targetnya itu harusnya di dalam satu laptop saja, namun karena belum diintegrasikan juga ke dalam sistem mikroprosesornya, jadi masih menggunakan dua laptop, dan juga hasil dari model machine learning yang saya training itu juga masih sangat jelek gitu. Jadi karena cuma menggunakan tempat bingung dan dataset, jadi masih jarang detect mobilnya, dan kemudian juga mobilnya nggak ada, jadi diganti dengan mouse, jadi ya mungkin nggak akan kedetek untuk sementara, cuman untuk implementasinya sudah terwujud. Dan ya ini sesuai dengan yang ada di layar. Berikut hasil pengerjaannya sekaligus akan didemonstrasikan. Nah, jadi untuk awal alat ini digunakan, itu kita harus menghubungkan alat ini dengan WiFi. Nah, yang dimana dia akan memancarkan WiFi terlebih dahulu, yaitu yang dimana ada smart passing. Di sini kita menggunakan library WiFi Manager dari Arduino IDE.
mobil sudah didaftarkan, maka akan keluar pesan selamat datang N1067BA. Jika diganti maka akan berubah. Dan untuk slot kosong itu kita ngambil dari sensor infrared. Ya. Nah, jadi ketika semua slot kosong maka untuk jumlah slot akan ada 3, karena untuk simulasi kali ini ada maksimum di 3 slot. Untuk simulasi pintu sepertinya karena tadi bisa, terus sekarang pas di depan tidak bisa. Mungkin karena dari arus dari USB laptop yang dimana cuma 5 volt dan 1 ampere itu tidak mencukupi, karena tadi pas dicoba pun dia kedip-kedip gitu. Selanjutnya untuk penjelasan dari kodenya. Jadi untuk kode ini kita menggunakan SC32 sebagai microcontroller, lalu kita menggunakan Wi-Fi manager yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu untuk SPI dan MFRC522 itu adalah library dari RFID. Jadi untuk RFID kita menggunakan komunikasi SPI. Lalu di sini ada Firebase yang dimana menjadi database utama kami. Untuk Firebase-nya ada di sini. Nah, jadi untuk di Firebase kita menggunakan 2 pad yang dimana ada parkir sama RFID. Nah, untuk parkir itu ada yang di dalamnya kosong itu untuk lokasi parkir yang kosong. Lalu ada pesan dan UID. Berikut untuk kode lanjutnya. Jadi kita mengatur pin dari RFID itu di GPIO 5 dan 4, lalu ada sensornya 33, terus ada 3 sensor infrared. Nah, untuk program yang ada di sini itu untuk mengambil data dari string yang bakal dibaca oleh RFID. Nah, untuk selanjutnya ada untuk menghitung empty slot dari parkiran, yang dimana untuk menghitung total itu dari pembacaan sensor. Jadi untuk sensor infrared itu dia membaca akan high ketika tidak ada objek di depannya, tapi ketika ada objek di depannya maka dia akan low. Lalu ada deklarasi setup untuk program yang akan dijalankan pertama kali. Itu contohnya kayak pengaturan pin mode, lalu ada Wi-Fi manager, terus untuk menghubungkan ke Firebase juga. Nah, untuk di loop seperti biasa isinya kayak program yang akan dijalankan berulang, yaitu ada RFID, terus itu untuk menampilkan di LCD, lalu ada membaca RFID juga. Terus untuk program Firebase ada di sini. Di Firebase ready, tanda oke, maka akan mengirimkan data di Firebase. Nah, ini untuk program. Jadi untuk hasil bacaan RFID, ketika dia hasilnya sama dengan ini, maka akan menampilkan ini. Nah, UID ini itu berasal dari kartu RFID yang di sini. Lalu ada lagi yang di LC yang di bawah, itu adalah UID dari KTP-nya si Akbar. Mau coba kan? Jadi di aplikasi
keluar selamat datang Akhtar. Selanjutnya adalah program untuk mengatur LCD dan menampilkan pesan di LCD. Lalu ada program untuk mengirim data dari RFID dan UID sama pesannya. Selanjutnya ada program buka pintu yang dimana ini adalah program dari servonya. Tapi tidak bisa tadi. Coba ini. Baca penjelasan. Nah, jadi ketika dia mendeteksi ada RFID maka pintunya akan terbuka. Coba bisa gini. KTP. Jadi misal KTP atau KTM. Bos satu aplikasi. Nah, tinggal dua. Oke. Jadi misal ada KTP atau KTM itu bisa. Tapi untuk alat ini tuh masih belum ada mode pendaftaran. Jadi misal ada RFID yang masih belum dikenali, maka dia akan menampilkannya itu pendatang baru. Jadi ada selamat datang pendatang baru. Jadi perlu pendaftaran terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir itu adalah sistem deteksinya. Karena kebetulan ya ada mobilnya tidak deteksi. Kemudian untuk program seperti biasa untuk saya ini dibuka dengan training model terlebih dahulu. Yang di sini kita menggunakan CNN deep learning, jadi menggunakan library, beberapa library TensorFlow dan juga lain-lain untuk membuat model sendiri. Kemudian kita ada membuat dua buah kategori atau kelas, ada mobil dan juga sepeda motor. Untuk membedakan dari siapa tahu ada sepeda motor yang masuk, jadi kedetek sama keamanan kita. Terus lanjut lagi, ini seperti biasa mengolah gambar dan juga membuat model. Nah, kemudian nanti setelah modelnya jadi, dia akan dipakai lagi di tes sendiri dan menggunakan posisi. Jadi kalau kita jalankan. Sepertinya baik saya nge-press jadi ya tadi sudah dari demonstrasi juga kalau misalkan kameranya hidup, cuma sayangnya modelnya juga nggak ada. Dan kemarin saya coba tunjukin pakai HP untuk kameranya, itu masih bisa kedetek, cuma
cuman kemungkinannya kecil sekali karena memang dari modelnya juga sudah kurang sekali untuk kedetek, ditambah lagi harus diberikan gambar dari HP itu susah. Cuman kalau untuk mainan atau yang menggambarkan mobil harusnya masih bisa. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan dari teman-teman dan Pak Chris? Teman-teman aja. Dari teman-teman? Pertanyaan? Ya, silakan. Oke, aku mau nanya ini aja sih. Tadi kan itu tentang akses masuk ya. Kalau akses keluarnya nanti mau gimana gitu? Bagusnya. Itu aja sih. Untuk akses keluar mungkin karena di sini belum ditambahkan. Mungkin bisa pakai RFID juga biar hemat. Nah, keluar. Oh, sip. Kan dia tadi kan bisa dari belakang juga ya. Ya. Oh gitu ya. Dari belakang bisa. Teknologi ya. Teknologi ya. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman atau Pak Chris? Teman-teman? Dari teman-teman? Ya, silakan. Sebenarnya mesti diakui data UID hasil terakhir itu data UID hasil terakhir itu dia narik dari mana maksudnya? Dari RFID. Jadi RFID itu kan dia isinya ada kayak serangkaian angka atau huruf. Nah, itu yang menggambarkan ciri khas dari RFID ini. Jadi setiap RFID itu punya UID tersendiri. Nah, dari UID tersebut itu kita bisa tahu misalnya kita mau bikin alat absensi. Nah, kita harus tahu dulu pattern dari UID itu kayak gimana. Nah, kalau misal KTM itu dia ada patternnya tersendiri, jadi kita bisa olah sebenarnya buat masukin nanti dia keluar siapa gitu. Nah, kenapa? Jadi buat yang UID ini kalau misalnya dia bawa mobil atau motor itu kita nggak usah membedain ya karena kan terdaftar dari kartunya atau Nggak bisa. Cuman kan setiap kartu RFID itu biasanya memang modelnya nggak bisa sama, semuanya beda. Jadi harusnya nanti kita punya database. Kalau misalkan nanti UID-nya ini, harusnya penggunanya si ini. Gitu. Kita juga bisa atur misal RFID-nya itu mau UID-nya apa, juga bisa disetting. Ada kodenya. Oke, apakah sudah terjawab? Oke, apakah ada lagi mungkin satu kali lagi? Ya, silakan. Yang mau aku tanya di sini, semisal kalian punya sumber daya yang tepat dan uang sebanyak apapun itu, sekiranya kalian mau nambahin inovasi apa lagi? Bisa bikin smart parkingnya lebih efisien atau mungkin lebih jangkau? Inovasi buat biar kita punya uang banyak. Enggak, semisal kalian punya sumber daya yang tepat lah, dan kalian ada waktu untuk mengimplementasikannya. Jadi tiap-tiap kita mungkin Dari setiap orang. biar asik. Ya. Oke. Dari saya dulu. Jadi misal nih kita mau bikin gedung parkir gitu ya, yang dimana itu full terintegrasi sama kayak internet of things, terus ada AI juga. Nah yang pasti kita bikin aplikasi dulu. Jadi aplikasinya ya buat ketahui slot kosong. Jadi misal orang mau parkir gitu, oh di sana kok di sana nggak ada slot kosong, ya udah aku cari parkir yang lain kan. Jadi buat efisiensi waktu orang. Nah terus buat kita perlu tampilan juga, misal LCD gitu, LCD gede depan itu di dekat loket. Jadi bisa tahu orang misal lantai 1 slot kosong segini, lantai 2 slot kosong segini, lantai 3 slot kosong segini gitu. Terus selanjutnya mungkin ditambahin juga buat LED atau lampu di setiap loket parkir. Jadi kita tahu misal merah ini untuk occupied, terus kalau yang hijau itu masih available. Jadi misal ada mobil mau habis dari lantai 1 ke lantai 2, terus dia tahu langsung, oh itu masih hijau berarti nggak ada orang di situ. Ya. Kalau dari saya sih nambahin dan lanjutin saya Fahmi. Di sini kan nama aplikasi masih smart parking ya.
Nah kalau misalkan ada kesempatan dan juga ada ya uang tadi, ya pasti mau diimplementasi ke hal yang gede dulu sih, misalkan kayak program-programnya pemerintah di Indonesia itu, atau beberapa apa ya di Indonesia juga, ya dimana mereka sering bikin aplikasi-aplikasi yang lumayan ya, kayak contohnya Gojek dan lain-lain. Nah itu mungkin kita juga bisa bikin Go Parkir gitu misalnya. Nah nanti setiap tempat parkir itu ada di maps gitu misalnya. Nah, jadi setiap tempat parkir itu bisa dipantau. Oh ini tuh ternyata kosong, ini ada tempatnya. Karena mungkin ya kalau di Indonesia kan masalah yang paling besar sekarang adalah di mana tempat parkir itu tuh bisa jadi tempat sarana parkir apa ya, juru parkir liar gitu ya. Nah jadi untuk menanggulangi hal seperti itu kan salah satu implementasi ini untuk membantu pemerintah kan juga oke ya. Nah misalkan gitu aja sih. Kalau dari saya nambahi Fahmi ya. Jadi kan di sini tadi ditampilkan kayak lantai 1 itu kosong berapa, lantai 2 kosong berapa. Nah jadi waktu nge-scan kita kayak diminta untuk input mau isi di lantai berapa. Jadi waktu nge-scan misalkan mau lantai 1, jadi langsung lantai 1-nya langsung berkurang. Jadi enggak apa tidak menumpuk lah di lantai 1 semua seperti itu. Nah kalau dari saya menambahkan idenya kami itu kan tadi dia bilang dari tiap-tiap slot parkir itu dikasih lampu merah atau hijau ya. Nah, untuk efisiensi dayanya mungkin nanti di setiap slot juga dikasih sensor ACS kan ya. Nah dari itu lampunya itu nyala waktu ada pergerakan dari mobil. Oke, kalau dari saya ini saya mau mendapatkan terkait keamanan. Jadi ketika di gerbang di sistem buka tutup itu nanti ditambahkan kamera buat mendeteksi platnya. Nah, fungsinya buat apa? Nanti buat misal ketika RFID terdeteksi, terus nanti juga mengambil foto dari plat tersebut. Jadi ketika keluar itu harus memakai RFID yang sama biar keamanan itu bisa terjamin. Gitu. Kalau aku mungkin nambah implementasi lain ya, misalnya nggak perlu di gedung lah, misalnya di UB gitu ya, kan biar tahu juga itu ingin itu kayak diimplementasikan langsung sama kayak data kerja KTM mahasiswa. Jadi biar apa ya, nggak usah daftarin satu-satu, kan tadi kalau ini kan perlu daftarin satu-satu kan di program. Tapi kalau kita udah punya data kerja dari UB yang mahasiswa itu, dari KTM, itu kan otomatis sudah kedaftar siapa aja yang memang mahasiswa di UB. Jadi itu juga buat meminimalisir kayak pendatang luar yang nggak tahu dari mana datang ke UB parkir sembarangan buat niat apa baik atau jahat, kita nggak tahu ya. Jadi untuk meminimalisir kejahatan juga, itu kita juga harus menggunakan yang pakai KTM di beberapa tempat tertentu. Jadi mungkin itu sih buat biar nggak usah daftarin juga. Oke, apakah sudah terjawab? Mungkin Cukup ya? Cukup ya. Mungkin presentasi dan tanya jawab kami cukupkan. Terima kasih atas antusiasme dari teman-teman dari Database untuk memperhatikan presentasi dari kami serta menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus. Oke, mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila kurang lebihnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.